kan udah hampir setahun, nah, dan mereka ini baru datang guys, baru sampai. Jadi aku mau tanya mereka nih untuk persyaratan-persyaratan yang terbaru itu apa? Apakah masih sama dengan persyaratan waktu diriku apply waktu itu atau ada yang berbeda? Oke. Kita akan cerita gimana perjalanan kita bisa sampai sini dengan versi kita, dari POV kita ya. Oke. Nah, itu gitu masih ya. Berita masih 50-50 sih. Pakai apa enggak nih itu. Nah, jadi kamu yang war terakhir kamu kabur aja dulu buat sekarang, worth it apa enggak? Oh, worth it banget dong. Woi, kenapa? Pengalamanku sebelumnya. Halo, good morning everybody semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Karena kemarin aku banyak banget dapet DM dan juga WhatsApp, terus ada komen juga. Gimana sih caranya ke Australia gitu ya? Terus apa aja persyaratannya gitu. Sebenarnya aku males banget bikin video ini karena sebenarnya tuh udah banyak sekali video yang berseliweran di mana-mana tentang gimana sih cara WHV gitu. Tapi oke lah, aku akan coba bikin video persyaratan untuk WHV versiku dan juga teman-temanku. Woi. Jadi ini kebetulan banget aku tuh ketemu sama temen yang sama-sama dari Jawa. Dan Mas ini siapa namanya? Kajian. Ternyata adik kelasku di Unsik guys. Ya kalian kalau tahu Unsik, kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Kita ternyata satu prodi ya, manajemen kan ya, satu prodi. Dan kita ketemu di sini guys. Padahal kita tidak kenal di waktu kuliah, kita nggak kenal. Saya kenalnya pura. Ora lah. Orang masa, maksudnya orang famous, tidak se-famous itu kah? Nah, kita nggak kenal dan ternyata kita ketemu di sini. So, oke. Jadi kita akan cerita gimana perjalanan kita bisa sampai sini dengan versi kita, dari POV kita ya. Dan kita mau wawancara pakai bahasa Jawa, guys. Dewe kabare Kang. Oke. Nah, linting dulu guys. Prike jajal cerita pengalaman kalian pas WHV. Oh ya guys, FYI for your information, kita semua di sini pakai visa working holiday. Iya, orang ngerti jenenge kan? Oh iya, Mas, kenalan dengan Mas. Kenalan dengan Mas. Perkenalkan, saya Yuda dari Jawa juga, dan saya Dekam. Orang kamu suaranya, woi. Nah. ya saya Oke. Yuda dari Jawa. Saya megang visa WHV, baru visa. Kebetulan ketemu sama si Nani di kerjaan ini di Australia. Oke. Nah ya, jadi Mas Yuda ini dia suaranya agak lembut guys. Iya. Ya, tidak semenggelegar diriku. Jadi oke, Mas, pegang ini Mas. Oh ya udah nggak usah, gimana sini? Gini ya, sini aja. Oke. Apa So, yang mau dipertanyakan? Oke, jadi gimana sih WHV itu? Jadi kalau pengalaman aku, ya jadi aku nih di sini kan udah hampir setahun, nah, dan mereka ini baru datang guys, baru sampai. Jadi aku mau tanya mereka nih untuk persyaratan-persyaratan yang terbaru itu apa? Apakah masih sama dengan persyaratan waktu
diriku apply waktu itu atau ada yang berbeda. Oke. Kalau aku dulu itu yang pertama ada war dulu sebelum launch visa. Kalian ada nggak? Atau langsung launch? War juga? Oke, sama. Oke. Berarti yang pertama, jadi kalau mau WHV itu yang pertama kalian harus war, guys. War ini war untuk surat rekomendasi dukungan untuk WHV dari Imigrasi Indonesia, Dijen Imigrasi Indonesia, untuk persyaratan kita bisa apply visa ke Australia begitu. Jadi kita harus ada permit, surat permit apa sih namanya? Surat iya gitu. Jadi kita harus punya rekomendasi dari pemerintah Indonesia dulu, guys. Nggak bisa tiba-tiba kesini tanpa imigrasi gitu, tanpa rekomendasi dari imigrasi. Namanya SDU WHV. Oke, kalian bisa cari informasinya di website. Oh ya, IG ya, IG Dijen Imigrasi. Oke, begitu. Terus syaratnya buat warnya apa aja, Mas? Yang war siapa, kamu ya? Ya war semua lah. Enggak, maksudnya yang semalam. Tak kon ngapal ke. Aku nih. Oke. Dari Mas Fregian. Persyaratan war apa bae, Mas Fregian? Kalau yang Oktober Bahasa Jawa bae. Nanti ada subtitlenya ya. Oktober ke apa jenenge? Persyaratannya pertama ke IELTS. Oke. IELTS itu minimal 4,5. Oh, persyaratan bahasa Inggris. IELTS atau PTE juga bisa 30. Oke, jadi harus ada lu harus lulus sertifikasi bahasa Inggris, IELTS atau PTE, amannya gitu ya. Iya. Sebenarnya TOEFL IBT itu kalau di secara di web IMI-nya masih ada ya, masih bisa ya. TOEFL IBT, terus IELTS, terus PTE. Sauku kalau aku kemarin pakai PTE. PTE. Ya. Oke, dapat skor berapa, Mas? Kemarin dapat skor 34. Mantap. 34, terus kalau IELTS itu minimal skor 4,5. 4,5. Dan TOEFL IBT itu untuk nilai poin-poinnya itu kurang paham. Oke. Tapi kayaknya masih bisa dipakai kalau sekarang. Oke. Soalnya kemarin ada nih temenku itu pengalaman, dia udah apply pakai TOEFL IBT, terus dia disuruh apply lagi antara IELTS atau PTE gitu. Jadi tipsnya amannya itu mending pakai PTE atau IELTS aja. Kalau rekomendasi dari kita ya, gitu. PTE atau IELTS aja. IELTS overall. Oke, terus yang kedua. Cuma yang kedua itu paspor dulu apa referensi? Ya, paspor. Paspor harus ya, harus punya paspor. Lu nggak bisa bikin visa kalau nggak punya paspor. Bikin Minimal, paspornya di mana? Di itu Kalongan. Karena di Batam nggak ada kan. Oke. Ujungnya di Pekalongan. Mas Fregian bikin paspornya Minimal di berapa sih untuk 10 tahun. Sekarang ya. Nah, paspor itu berlaku 10 tahun. Kalau Mas Yuda bikin paspornya di mana? kemarin di Semarang. Semarang. Oke. Juga ada keperluan lain juga waktu itu. Mau ke Polda, SKCK. Oh, bikin SKCK. SKCK Ya. syarat war atau syarat lodge? Syarat War. Tapi untuk War Oktober sama kemarin nggak? Kalau Oktober emang Nggak pakai SKCK. nggak pakai karena cuman aku kan ikut keluar yang Maret, bulan ya. 3 jadi memerlukan SKCK. Oke, jadi ternyata kabar baik, guys. War terakhir tuh nggak pakai SKCK, nggak perlu pakai SKCK. Oke, nggak perlu ke Polda, nggak perlu ke perlu. Polri. Jadi Cuman cari amannya pakai SKCK juga. oke. Nah, Itu gitu masih berita masih 50-50 sih. Pakai apa enggaknya itu. Nah, jadi kamu yang war terakhir nggak pakai SKCK? Nggak pakai. Serius? Serius. Dapat dan dapat. Tapi Oke. sebenarnya udah buat aku di Juli, bukan buat Buat jaga-jaga aja. Oke, gitu ya guys. Berarti perpanjang. Dulu kan Maret nggak dapet. Terus Oke. berlakunya apa sampai
Juli kan terus perpanjang. Panjang. Oh, dia sebenarnya udah bikin SKCK juga tapi ternyata enggak. Jadi tetap pantengin terus Instagram di Jan Imigrasi karena tiap war itu ternyata rules-nya beda-beda ya. Nah, begitu ya. Jadi saran aku tetap kalian harus follow Instagramnya di Jan Imigrasi, sama kayaknya ada channel ya, channel YouTube-nya ya. Ada Ah. di Jan Imigrasi juga. Di Jan Imigrasi juga gitu. Jadi sering-sering scrolling aja, sering-sering searching aja ya guys. Oke. Terus habis itu apa lagi? Bang referen Bang Referen juga pakai Bang Referen pakailah gitu. Minimal uang. Bang Reference, minimal 5.000 AUD. Bang Reference minimal 5.000 salah 5.000 Australian dollar. Kalau di Indonesia kalau dirupiahkan jadinya Sekitar 50 jutaan lah. ya, kalau sekarang kalau kursnya 10.000 50 jutaan. Jadi kalian juga harus update kurs Australia nih berapa gitu pada saat kalian bikin bank referen gitu ya. Baiknya harus diapin, dilebihin. Jangan pas 5.500 kayak atau 6.000 kayak atau 10.000 kayak. Nah, it's better. Semakin banyak kamu punya bank reference, semakin banyak uangmu itu semakin bikin imigrasi Australia itu percaya gitu. Kalau kamu tuh nanti bisa bertahan hidup di sini sampai nanti bisa dapat kerja gitu ya. Nah, jadi minimal 5.000 AUD itu minimal, kalau lebih itu better gitu. Cari aman itu mengendapin Iya, Mas? minimal mengendapin 3 bulan. Oke. Cari aman dari random check dari itu kalau dapat SDU. Oke. Dari cek dari random check dari imigrasi Australia. Jadi ya guys, dan aman kue 5.000 Australian dollar itu harus minimal mengendap selama 3 bulan di rekening kamu, menghindari random check dari imigrasi Australia gitu. Terus apa lagi? War foto Foto berapa sih? foto ukuran visa ya. Untuk syarat-syarat. Nah, foto ukuran visa 4,5 background putih. 4,5 background putih. Oke. 5 kali 4,5 Itu. Nah, itu harus itu bisa dikepakai dua-duanya ya. Iya. Dan PDF ya formatnya. Iya. Formatnya PDF. Format JPEG. Foto. Oh, formatnya JPEG. Jadi karena ini semua dokumen ini akan diupload, maka kalian harus convert ke PDF kecuali foto, ya kan? Nah, begitu. Terus apa lagi? Keluar. Udah itu aja ya. Terus kalau lodge, Kalau lodge juga yang pasti kalau lodge kita harus mendapatkan SDULP-nya. Itu Nah. berbentuk SDU itu surat dukungan working holiday visa yang diterbitkan dari pihak imigrasi. oke, gitu. Ya. Bedanya itu ya, jadi sebenarnya war sama lodge itu hampir sama, bedanya cuma kalau lodge harus menyertakan surat dari Dukungan dari imigrasi. Terus ada yang waktu kita war itu. Oke. ada kalau aku kemarin untuk lodge itu yang aku cantumin surat dukungan working holiday visa, paspor sama visa, terus lulusan ijazahnya. Oh iya, ada ijazah Ijazah. juga. Ijazah, Bro. Ijazah. Ada Oke. ijazahnya, terus transkrip nilai sama aku kasih akte lahir. Oh, akte lahir juga. Akte Oke. lahir juga. Ya udah, berarti nanti detail persyaratannya aku kasih di description ya. Nanti dibaca di description. Itu menurut pengalaman kita gitu. Iya. Tapi kalian tetap harus rajin update
Itu yang pertama di Jen Imigrasi Indonesia, dan juga yang kedua imi.government.au, imi.gov.au. Persyaratan semua informasi lengkap ada di situ. Tuh. Jadi ini Mas, sekarang kan pengalaman beda-beda nih, maksudnya pasti orang tuh bingung kalau persyaratan mah gampang, bisa nyari di mana aja gitu. Tapi biasanya yang bingung tuh pergi sih caranya gawe paspor dan oleh paspor kan kadang nek dewek gawe paspor kan diwawancara dan lain sebagainya gitu. Kalau aku dulu diwawancara gitu. Kalau kalian gimana, sama nggak? Sama di wawancara. Oke. Kalau waktu kalian diwawancara, kalian bilangnya apa alasannya? Kalau aku alasannya itu liburan ke Malaysia. Nah, liburan ke Malaysia. Akhir tahun itu kan pas buat mau New Year di Malaysia. Gitu alasannya. Mas apa? Kalau aku tetap ke Australia. Alasannya langsung jujur ya? Iya, langsung sana. Terus mungkin dari pihak yang di sana waktu wawancara itu persyaratan apa aja kalau mau mengikuti ini, terus aku jelasin segala macam, dan harus mempunyai uang syarat pengendapan 5.000 AUD aku ada. Cuman dari pihak imigrasi yang bikin paspor itu waktu itu nggak percaya. Terus dia tanya saya kerja apa di rumah, terus kebetulan ada kerjaan orang tua juga, saya cantumin untuk usaha orang tua. Oke, usahanya apa Mas? Ya, Alasannya waktu itu bilangnya. Jadi biar mereka tuh ada gambaran gitu kalau diwawancara tuh Oh, enggak. mau bilang apa gitu. enggak, kalau untuk itu sih beda-beda ya. Cuman kemarin saya disuruh cantumin untuk usaha gitu. Mereka itu minta surat usaha saya di rumah. Oh gitu. Gitu. Nah gitu. Kalau Mas Hasan ribet nggak ditanyain ini tuh nggak? Enggak kan, karena memang pengen liburan juga di Malaysia. Oke. Kalian Berarti emang beneran liburan ya? beneran lah. Oh beneran liburan say. Oke, jadi kalau ya. Tahun baru di Malaysia. Oke, jadi kadang gini ya, imigrasi tuh apa ya namanya, gak akan ngecek gitu loh kita mau kemana, karena yang penting kita dapat paspornya dulu kan. Kalau kita belum dapat paspor kan kita nggak bisa kemana-mana. Nah kalau aku itu dulu sama kayak Mas Hasan, jadi aku dulu bilangnya aku mau liburan ke Singapura gitu. Terus waktu ditanya emang kamu punya uang, usahamu apa gitu, aku bilang aja aku punya sawit kayak gitu. Nah itu cepet gitu loh. Soalnya kalau bilang mau WHV nanti pertanyaannya tuh banyak gitu, dan ada yang dipersulit juga gitu. Jadi ya udah bilang aja mau liburan ke Malaysia atau ke Singapura, itu kan masih lumayan terjangkau ya, maksudnya biaya pesawat ke sana juga murah gitu. Nah, Aku gitu. juga disuruh itu nunjukin nominal di bank. Oh, kamu disuruh nunjukin? Iya, Oke, biar percaya kan aku tunjukin. Oke. Iya. Oke, berarti amannya kalian harus menunjukkan bukti harus punya uang 5.000 Audi itu minimal saat bikin paspor ya. Ya, Berarti kalau bikin paspor nggak 5.000 minimal, yang penting cukup aja untuk liburan gitu. Oh ya, berapa waktu itu Mas Hasan? Sekitar 35-an. Nah, sekitar 35 juta dia udah lolos. Gitu ya guys. Jadi nggak gampang, meskipun di sini kerja kita petik buah, ya kan, kerja kita di kebun, itu tuh nggak gampang guys, gitu loh. Jadi morning, Hana, come here. Say hi. Hi, this is my friend Hana from Taiwan. Hi. She's also working holiday visa. No, I can't. Why? Okay. Just say hi to my followers. Hi. Okay. I'm talking right now. Yeah. Oke, dia juga nunggu kalian ya buat datang di Australia gitu. Itu guys, ya memang perjuangannya nggak gampang gitu. Maksudnya kamu sampai hutang-hutang uang nggak ke orang.
buat bikin Hutang. bank referen? Iya. Hutang, jujur hutang kan? Hutang. Dirimu? Kalau aku waktu itu ya cuma pinjam orang tua aja sih. Nah, dia pinjam orang tua. Cuma udah dibalikin. Ya gitu. Berapa apa namanya? Balik modalnya berapa lama? Sebenarnya itu apa ya, tergantung dari niat kita. Kita kalau mau di sini awal datang itu kita kan nggak tahu. Ya kalau kita biasa ngelakuin untuk kerja apapun ya kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan balik modal ya. Balik Oke. modal. Kamu berapa bulan balik modal? Sekitar 1 bulan bisa. Sekitar 1 bulan. Itu guys, nggak apa-apa. Maksudnya memang harus ada sesuatu yang diperjuangkan, tapi meskipun ya kalau kita nggak punya uang, maksudnya kita bisa gimana sih caranya gitu mengusahakan minjem. Kayak aku juga sama, aku juga dulu minjem temennya dia, Bos Heri. Oh, Bos Heri. Halo. Bos Heri. Kamu nggak minjemin aku, Bos Heri. Aduh. Nah, jadi terima kasih buat Bos Heri sudah membantuku. So, Masih ada gitu ya, guys. sertifikat rumah, tenang aja. Ya, iya masih. lunas sama, lunas 1 bulan ya. Balik modal 1 bulan, tenang aja gitu. Jadi memang kabur aja dulu, menurut kalian gimana? Worth it nggak? Worth it sih. Worth it. Kalau mau cari money. Worth it Kan sekarang lagi ngetren tuh yang hashtag Oh. kabur aja dulu Iya. tuh gitu. Nah, kalian yang baru datang ke sini, maksudnya kan awal-awal di sini nggak ada yang gampang lah semua ya, maksudnya kayak kita gitu kan, kita dari background yang sama. STK Puraja dulu itu enggak deh, Jangan. itu lah, jangan bahas STK Puraja dulu. Oke. Oke, kenapa? Ya itu di luar BLT guys. BHP kan karena banyak yang hashtag kabur aja dulu tuh bikin. Nah ini oke. Ada satu lagi audien kita dari Sragen. Wong Sragen guys. Oke, Mbak Sherly. Mbak Sherly, gimana menurut kamu kabur aja dulu buat sekarang worth it apa enggak? Oh, worth it banget dong. Wah, kenapa? Pengalamanku sebelumnya, walaupun aku mendapatkan pendapatan yang hampir sama di sini, tapi dengan work life balance itu oke banget. Work life balance-nya oke. Ya. Oke. Dirimu gimana? Yang baru satu bulan di sini? Worth it. Tapi untuk kerjaan nggak worth it. Soalnya dia dapat kerjaan yang berat guys. Tunggu, Oh iya, cowok beda ya. Tunggu, belum. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini dapat kerjaan yang lebih oke ya gitu. Jadi oke, tips buat yang belum berangkat dan mereka pengen berangkat, tipsnya apa? Tipsnya banyak-banyakin doa aja. Minta restu sama orang tua. Soalnya itu kan susah dapetin SDUHP-nya. Yang Oktober aja itu, yang bar itu sekitar 12 ribuan ya. 12 ribu? Untuk kuota 4.500, Guys, 4 ribuan. jadi saingan kalian tuh bukan sama-sama orang Jawa, bukan sama-sama orang Medan, bukan sama-sama orang Bali aja. Ya, satu Indonesia tuh 12.000. Mereka memperebutkan 4.000 kuota. Jadi 1:3. Kemungkinan kamu gagal tuh 3, kemungkinan kamu berhasil 1. Kemarin aja yang Maret nggak dapet kita. Kalau kalian berarti sempat war 2 Iya. kali. Oke, Mbak Sherly war berapa kali? 2 kali. 2 kali Sama juga. kita. Sama. Jadi kalau gagal sekali jangan menyerah, guys. Ya. Oh iya, umur tadi gimana umur? Untuk persyaratan umur. Nah, belum kan tadi umurnya Untuk persyaratan umur maksimal 30. maksimal 30. Maksimal 30. Pada saat lodge. Iya. 30 masih Enggak, susah. itu ya intinya pada ikut program SDUHP ini. Iya kan, Itu maksimal 30. pada saat lodge bisanya kan Iya. maksimal 30 gitu. Dan kalau 30 itu rawan ya guys, maksudnya kalian bisa dapat sampai 3 tahun atau enggak tuh agak rawan, karena untuk bisa dapat 3 tahun kita harus minimal 9 bulan kerja di eligible area.
menunjukkan payslip gitu. Jadi rawan ya kalau misalkan gimana Bunda Sherly? Gimana? Jadi 30 itu sebelum ulang tahun ke 31. Gitu. Masih bisa extend visa. Bisa. Oke, begitu, say. Ya, jadi kalau yang udah 30 mau mepet ke 31 harus mikir 2 kali ya Iya. untuk ikut WHV ini karena waktunya tidak banyak, say. Begitu. Ini jam berapa? Oke, udah 5 menit lagi kita mau masuk, jadi kita harus siap-siap dulu dan kebetulan di dalam kita nggak boleh bawa HP. So, semoga percakapan gak jelas pagi ini bermanfaat buat kalian ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, terus ada pertanyaan, boleh kalian bertanya di komen. Nanti aku bikin video lagi dari komentar kalian karena kalau ngetik tuh capek, say. jujur gitu, itu capek dan kerjaan kita di sini udah capek. Jadi begitu pulang tuh kita pengennya istirahat gitu, udah nggak sempet lagi buka-buka HP gitu ya. Jadi kalian kalau ada pertanyaan boleh dicantumin di kolom komentar. Kalau misalkan aku ada waktu lagi ada day off, nanti aku bikin video buat kalian untuk jawaban dari komentar itu ya. Terima kasih, see you in the next video, bye bye.